Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Lina Waslia dari SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada kali ini Ibu akan membagikan video terkait dengan pembelajaran hortatory text. Baiklah anak-anak semuanya, mari kita lihat apa hortatory text itu. Nah, yang pertama kita lihat dari sisi pengertian atau definisi. Yang dimaksud dengan teks eksposisi hortatory yaitu sejenis teks baik lisan maupun tulisan yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada para pendengar atau pembaca bahwa sesuatu itu harus atau tidak harus terjadi, atau bahwa sesuatu itu harus atau tidak harus dilakukan. Sekali lagi, bahwa yang dimaksud dengan teks eksposisi hortatory yaitu sejenis teks, baik teks lisan maupun teks tulisan, yang dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pendengar atau pembaca bahwa sesuatu itu seharusnya atau tidak seharusnya terjadi, atau seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Anak-anak semuanya, untuk selanjutnya mari kita lihat tentang tujuan sosial atau fungsi sosial dari teks eksposisi hortatory. Nah, adapun tujuan atau fungsi sosial dari teks eksposisi hortatory yaitu untuk mengajak atau untuk mempengaruhi atau untuk membujuk para pembaca atau pendengar bahwa sesuatu itu harus atau tidak harus dilakukan. Jadi, tujuan daripada teks eksposisi hortatory yaitu mengajak atau mempengaruhi atau membujuk para pendengar atau pembaca bahwa sesuatu itu harus atau tidak seharusnya dilakukan. Anak-anak semuanya, mari kita lihat penjelasan terkait dengan struktur daripada teks eksposisi hortatory. Adapun strukturnya yaitu ada 3. Yang pertama, tesis. Apa yang dimaksud dengan tesis? Tesis di sini maksudnya isu atau masalah yang akan disampaikan. Jadi, dalam hal ini penulis menyampaikan atau mengumumkan kepada kita semuanya tentang isu atau permasalahan yang akan disampaikan. Dan biasanya tesis ini atau isu ini bisa kita temukan di paragraf awal. Kemudian struktur yang kedua yaitu arguments. Arguments itu merupakan pendapat penulis disertai dengan alasan-alasannya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu recommendation atau rekomendasi. Nah, dalam rekomendasi ini si penulis memberikan ajakan atau memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dan rekomendasi ini atau recommendation ini biasa kita temukan di paragraf akhir. Anak-anak semuanya, untuk selanjutnya mari kita lihat tentang language features atau unsur-unsur kebahasaan dari teks eksposisi hortatory. Adapun unsur kebahasaan yang pertama yaitu menitik beratkan pada partisipan manusia atau bukan manusia. Jadi dalam teks eksposisi hortatory ini penulis memfokuskan atau menitik beratkan pada partisipan human atau non-human. Contohnya misalkan bisa smoking untuk non-human, atau bisa misalkan
uniform untuk non-human, atau juga bisa people untuk humannya. Nah, adapun unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan mental processes. Apa yang dimaksud dengan mental processes? Nah, mental processes ini yaitu kata-kata kerja yang terkait dengan rasa atau dengan pikiran yang digunakan untuk menyampaikan apa yang penulis pikirkan atau apa yang penulis rasakan terkait dengan isu yang dibahas. Contohnya, realize, feel, appreciate. Ya. Kemudian unsur kebahasaan yang berikutnya atau yang ketiga yaitu material processes. Apa yang dimaksud dengan material processes? Nah, material processes ini yaitu kata-kata terkait dengan kata kerja yang menyatakan gerak yang digunakan untuk menyampaikan apa yang terjadi. Contohnya, is polluting, drive, travel, spend, should be treated. Kemudian unsur-unsur kebahasaan yang berikutnya yaitu relational processes. Nah, relational processes ini apa? Yaitu kata-kata yang digunakan untuk menyambungkan antara subjek dengan objek atau dengan kata keterangan, yang yaitu untuk menyatakan apa yang seharusnya terjadi. Contohnya, doesn't seem to have been atau is, atau mungkin juga are atau have atau has. Nah, dan yang terakhir yaitu menggunakan simple present tense. Anak-anak semuanya, di dalam video ini Ibu sampaikan kepada kalian contoh dari text vertatory exposition, yaitu ini berjudul Never Try Smoking. Nah, teks ini terdiri dari 5 paragraf. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa baca sendiri nanti teksnya. Hanya di sini Ibu mengajak pada kalian, mari kita analisis teks ini menurut strukturnya. Nah, kita lihat bersama paragraf pertama, yaitu diawali dari kalimat a lot of people, especially teenagers who do not smoke, always want to try smoking, sampai for a cigarette. Nah, anak-anak semuanya, paragraf yang pertama ini merupakan thesis atau merupakan isu atau permasalahan yang akan dibahas atau yang akan disampaikan. Bahwa di sini dikatakan oleh si penulis, katanya banyak orang, khususnya remaja yang tidak merokok, ingin mencoba untuk merokok. Kemudian di sini disampaikan pula isunya, mereka mengetahui bahwa hal itu tidak baik bagi mereka, tetapi mereka tetap ingin mencoba. Jadi mereka meminta salah satu teman perokok mereka, meminta rokok kepada salah satu teman perokok mereka. Nah, ini isu yang disampaikan oleh penulis dalam teks ini. Nah, kemudian pada paragraf berikutnya di sini disampaikan, bahwa mereka akhirnya mereka menjadi perokok pemula. Ya, di sini that makes them the born smokers. Jadi akhirnya mereka menjadi perokok pemula. Kemudian di sini disampaikan pula mereka tidak bisa menghindar dari merokok dan mereka menyenanginya. Nah, seperti itu adalah isu yang disampaikan oleh penulis, ya. Kemudian pada paragraf yang ketiga di sini disampaikan
bahwa smoking habit may cause many cancer illnesses dan selanjutnya. Jadi di sini disampaikan argumen oleh penulis bahwa kebiasaan merokok itu menyebabkan berbagai macam penyakit katanya. Di antaranya ada serangan jantung, kemudian stroke, kemudian paru-paru, dan sampai menyebabkan kanker pankreas katanya. Bahkan di sini dilaporkan lebih kurang 400.000 orang Amerika meninggal setiap tahunnya. Bahkan setiap 80 detik satu orang meninggal dikarenakan oleh tembakau atau oleh rokok. Nah, anak-anak semuanya, paragraf yang ketiga ini merupakan argumen dari teks eksposisi hortatory ini, di mana penulis menyampaikan pendapat di sini dan juga fakta-fakta yang sebagai keburukan dari kebiasaan merokok. Baiklah anak-anak semuanya, selanjutnya kita lihat paragraf yang keempat. Nah, di sini dalam paragraf keempat disampaikan oleh penulis bahwa ketika seorang perokok menyadari dan memutuskan untuk berhenti merokok, ya mereka mengalami kesulitan untuk berhenti merokok. Kenapa? Karena di sini dinyatakan bahwa nikotin itu merupakan zat yang menyebabkan ketagihan yang luar biasa. Nah, jadi pada paragraf yang keempat ini penulis menyampaikan argumen atau pendapat bahwa sulit bagi seorang perokok untuk berhenti merokok. Nah, karena nikotin merupakan zat adiktif yang sangat luar biasa menyebabkan ketagihan. Bahkan di sini katanya sampai ketika mereka berusaha untuk mencoba berhenti merokok, mereka sering mengalami gejala-gejala seperti rasa gelisah, khawatir, kemudian sakit kepala, depresi, bahkan susah tidur. Nah, anak-anak semuanya, bagian paragraf yang keempat ini disebut argumen. Nah, kemudian kita lihat paragraf yang terakhir, yaitu paragraf yang kelima. Nah, di sini disampaikan tentang rekomendasi atau di dalam rekomendasi atau paragraf yang terakhir ini penulis memberikan saran kepada pembaca di sini untuk berpikir kembali sebelum mencoba merokok. Nah, di sini dikatakan do you still want to try smoking? Think again before trying. Nah, jadi penulis memberikan saran kepada pembaca atau kepada kita semua untuk berpikir kembali sebelum mencoba merokok. Nah, demikian anak-anak semuanya, demikian yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan pembelajaran teks eksposisi hortatory. Nah, dalam video ini pun juga Ibu berikan kepada kalian exercise yang merupakan beberapa soal sebagai bahan belajar kalian. Ini seperti ini. Nanti bisa kalian baca teksnya, kemudian coba kalian kerjakan latihannya. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami teks eksposisi hortatory ini dengan baik, kemudian dapat mengenali tujuannya untuk apa, kemudian strukturnya apa saja, kemudian unsur-unsur kebahasaannya apa. Seperti ini. Nah, baiklah anak-anak semuanya.
Di sini Ibu pun juga memberikan tentang summary atau kesimpulan dari teks eksposisi hortatory. Yang pertama, social function atau tujuan sosialnya. Tujuannya sekali lagi teks eksposisi hortatory itu yaitu bertujuan atau berfungsi untuk mengajak atau untuk mempengaruhi pembaca jika sesuatu itu harus atau tidak harus dilakukan. Kemudian unsur kebahasaannya, pertama ada thesis atau isu, kemudian yang kedua arguments, kemudian yang ketiga recommendation atau rekomendasi. Kemudian unsur-unsur kebahasaannya, pertama memfokuskan atau menitik beratkan pada partisipan manusia maupun manusia, human atau non-human, kemudian menggunakan kata-kata kerja terkait dengan rasa atau pikiran, kemudian yang berikutnya menggunakan kata-kata kerja terkait dengan gerak, kemudian menggunakan kata-kata yang menyambungkan antara subjek dengan objek atau dengan keterangan, yang disebut relational processes, dan yang terakhir menggunakan kalimat dalam bentuk simple present tense. Anak-anak semuanya, demikian video yang bisa Ibu berikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.